Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Hanan Wiyoko berjumpa dalam program spesial event dengan tema persiapan pengundian hadiah pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan. Untuk membincang tema ini di studio sudah hadir 3 orang, akan saya perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Bawuk Puji Santoso. Beliau adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Lalu yang kedua hadir di studio adalah Bapak Gian Widayoko. Beliau Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinsos Permasdes Kabupaten Banyumas. Lalu narasumber kita, pemirsa, ada Kades Pejogol di Kecamatan Cilongok, Bapak Wito. Saya akan menyapa para narasumber. Selamat malam Pak Bawuk. Selamat malam Mas Hanan, selamat malam pemirsa. Terima kasih sudah hadir di studio Satelit TV. Ini kali kedua ya Pak ke studio. Matur nuwun ini Mas Hanan. Oke, matur suwun Pak Bawuk sudah hadir. Lalu kita sapa Pak Gian. Selamat malam Pak Gian. Malam Mas Hanan. Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Hanan. Selalu prima kelihatannya ini. Ya, selalu tersenyum Mas Hanan. Oke, terima kasih Mas Gian sudah hadir di sela-sela kesibukan. Kayaknya sibuk Apple ya Mas? Ya, sejak berpindah agak cukup padat merayat Mas jadwalnya Mas. Dulu kan berarti di Bapenda ya Pak ya? Iya, dulu di Bapenda. Ya. Nangani PBB juga Pak. Oh, jadi cukup paham ini ya. Makarnya sebenarnya. Mantan tukang tagih Mas. Oke pemirsa, terima kasih Mas Gian. Dan yang ketiga ini ada Pak Kades Wito. Selamat malam Pak Wito. Selamat malam Mas Hanan dan selamat malam para pemirsa. Oke, matur suwun Pak Wito sudah hadir di studio Satelit TV. Dari Pejogol langsung ini Pak tadi? Iya, langsung dari Pejogol. Oke, alhamdulillah. Pemirsa, jadi di Desa Pejogol ini di bawah kepemimpinan Pak Kades menjadi salah satu desa yang pajak bumi bangunannya ini lunas 100%. Begitu ya Pak? Lunas 100% sebelum jatuh tempo sesuai dengan batas waktu jatuh temponya. Nah, kita plus lah untuk Pak Wito dan jajaran ini. Oke. Pemirsa, kita akan membincang ini 30 September kemarin kan batas tengah waktu terakhir ya untuk pembayaran PBBPD ya Pak. Ya, jatuh temponya 30 September. Ada waktu perpanjangannya Pak? Tidak, karena ini normal saja, tidak ada hal khusus yang terjadi di tanggal 30 September. Misalkan karena sistemnya ada down gitu, itu memungkinkan dilakukan perpanjangan. Tapi kemarin tidak ada hal seperti itu sehingga jatuh tempo tetap 30 September. Di tahun ini kayaknya ada yang istimewa ya Pak ya? Tadi kemarin ada penghapusan apa istilahnya? Penghapusan denda administrasi untuk pembayaran PBB di tahun pajak 2024 dan sebelumnya yang dibayar tahun ini kita bebaskan dendanya. Itu sudah dilakukan. Ya. Itu sejak tahun 94 ya sampai tahun 2020. Itu kan periode yang sangat panjang. Banyak warga yang ternyata masih punya tunggakan di tahun-tahun pajak itu. Kita untuk pembayaran tahun ini kita bebaskan dendanya. Ya. Ini sebuah kesempatan kemarin ya. Saya harapkan ini pemirsa dan wajib pajak PBB ini memanfaatkan kesempatan yang sudah berakhir berarti sampai tanggal 30 kemarin. Ya, penghapusan dendanya berakhir kemarin 30 September. Tapi bukan berarti kemudian sudah tidak bayar lagi karena tetap dibuka. Namanya pajak kan kewajiban tetap harus dibayar sampai kapan. Harus bayar terus ya Pak Bawuk? Iya, selama belum lunas. Kewajiban ya Pak Bawuk. Kewajiban. Oke. Nah ini berarti ada apresiasi, ada penghargaan bagi mereka yang sudah lunas, sudah membayar. Ya. Jadi tahun ini Bapak Bupati Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang memenuhi syarat. Penghargaannya tidak langsung tapi dilakukan secara undian dengan ketentuan yang bisa mengikuti undian adalah NOP atau nomor objek pajak yang dibayar sebelum atau paling lambat 30 September tahun ini dan tidak memenuhi tunggakan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini kami sudah rekap berapa NOP yang kemudian memenuhi syarat itu ada 420.000 lebih NOP yang nanti akan diundi tanggal 9 Oktober tahun 2025 nanti hari Kamis 8 dan pengundian ini akuntabel, transparan karena disaksikan di hadapan masyarakat, kemudian juga nanti ada notaris. Dan untuk cara pengundiannya itu ya kalau kita secara manual itu kan pakai bola, pakai lindingan itu kan tidak efektif karena yang diundi kan banyak sehingga kami juga
menggunakan aplikasi, dan aplikasi ini dikembangkan sendiri oleh Bapenda, tapi kami sudah mintakan review kepada praktisi akademisi, dalam hal ini Amikom. Jadi bukan berarti aplikasi itu kita bikin sendiri, kemudian kita setting sendiri. Nanti masyarakat jangan-jangan akan bertanya nih Pak Vito dan teman-teman, itu bikin sendiri, yang undi sendiri, jangan-jangan nanti motornya ya, Pak, ya? enggak ada 7 motor itu, jangan-jangan sudah diarahkan kepada nomor tertentu. Dan sebagai catatan juga, kami di Bapenda juga pegawai Bapenda tidak diperbolehkan untuk nggak ikut undian, ikut undian itu, kurang lebih itu. Ya, oke. Pak Gian masih ingat tanggal berapa tadi Pak Gian? Tanggal 9 Oktober pengundiannya, jatuh temponya 30 September. Oke, 420.000 kan tidak sedikit itu ya. Kalau manual, maksudnya itu kan banyak ya. Ini menarik Pak Babuk, hadiahnya tadi apa Pak Babuk aja ya? menyebut motor tadi. Motor gimana ini, itu, Pak? jadi kita bagi menjadi 7 ex kawedanan Pak Vito. Cilongok nanti ikut kawedanannya di Haji Barang. Haji Barang ya. Jadi untuk masing-masing kawedanan itu ada 7 itu ex kawedanan. Untuk masing-masing kawedanan itu nanti ada 1 sepeda motor. 7 kawedanan ini masing-masing 1 motor. Ya, berarti. misalkan Cilongok nanti dapat jatah 1 motor. Berarti untuk wilayah ex kawedanan Haji Barang, Kuncen, Gumelar, Haji Barang, Cilongok. Kemudian 14 unit televisi. Ya. Berarti per kawedanan, ex kawedanan 2. Ya, kemudian 14 unit lemari es. Kemudian 14 unit mesin cuci dan 14 unit smartphone. Jadi ya kalau dibagi kepada segitu kan jadi peluangnya menjadi lebih besar. Oke. Jadi cukup menggiurkan ini Ya. pemirsa. Jadi tadi ada 7 sepeda motor, ada 14 unit Lemari es, 14 mesin unit mesin cuci, satu lagi 14 smartphone. unit smartphone. Smartphone. Wah, ini luar biasa ini. Jadi buat pemirsa ini yang kemarin sudah bayar lunas, terus sebelum jatuh tempo, nomor istilahnya nomor apa Pak? Nomor objek pajak. Nomor SPPT lah. Nomor SPPT-nya itu akan diundi. Berarti nomornya Mas Gian SPPT-nya? Ya, dia tahu kalau dia mesti punya tunggangan apa enggak sih. Oh iya, jelas tidak. Nomornya Pak Kades ikut diundi berarti. Kecuali malah nomornya Pak Bawuk ini. Dan nanti kita akan kita akan sajikan daftar-daftar nominatif itu. Ya melalui website tentu saja kita bisa ngecek. Ya, nomor saya misalkan masuk nomor yang nanti akan masuk undian apa tidak. Jadi itu salah satu bentuk transparansinya itu. Lokasi pengundian di mana, Pak? Nanti kita acaranya di Pendopo Kabupaten. Oh, di Pendopo. Jadi bagi masyarakat yang nanti berkeinginan untuk hadir silakan, dimulai jam 8 hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. 8 ini pagi no? 8 pagi. Oh, pagi. Berarti baru diundi terus diumumkan ya Pak Bawuk? Ya, nanti diumumkan, sampaikan kepada... Siap-siap nggak bawa helm Mas, motor ya gue. Oke, pemirsa, tadi menarik ini akan ada pengundian hadiah untuk para wajib pajak teladan ya kita sebutnya, untuk yang sudah melakukan pelunasan. Ya, teladan karena tidak semua berhak diundi gitu. Betul. Nah, kita akan lanjut lagi pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama Satelit TV Inyong Epok. Pemirsa, kita kembali membahas persiapan menjelang pengundian PBB P2 pada tanggal 9 Oktober besok. Akan dilakukan pengundian hadiah untuk wajib pajak PBB yang tertib. Tadi tidak ada tunggakan ya, memenuhi syarat, tidak ada tunggakan. Nah, ini saya pengen tanya ke Pak Bawuk ini, Pak. Kan pengundian ini kemarin disosialisasikan masif, Pak. Ada di baliho-baliho di alun-alun, ada di kecamatan, kantor pemerintah, ada iklan di Satelit TV. Itu ngefek nggak sih, Pak, ke banyaknya wajib pajak yang melunasi dan pengen dapat hadiah tentunya? Oh ya, jadi kami pun sebenarnya di Bapenda terkejut, Mas Hanan, Pak Gian, Pak Vito. Ini di luar ekspektasi kami, ternyata dengan kita pengumuman pemberian hadiah, ternyata di tahun ini desa yang lunas pada tanggal 3 atau
sampai dengan 30 September itu jauh lebih banyak itu. Ada yang tahun 2024 nih. Saya nyontek datanya ini. Iya. Jadi kalau di tahun 2024 itu yang lunas PBB sampai dengan 30 September itu hanya 24, tahun ini malah sudah menjadi 39. Lebih banyak ya. Kemudian kalau dari jumlah SPPT-nya pun tahun 2024 untuk periode sampai September ini 766.000, sekarang sudah 836.000. Kemudian dari nilai rupiahnya ini juga pasti jauh lebih besar. Jadi ini sebetulnya merupakan indikasi bahwa akhir-akhir ini kan kita sering menerima informasi negatif sensitif ya mengenai PBB P2, tapi kalau dari angka ini ternyata di Banyumas itu Animonya tinggi ya, Mbak, ya? kalau dari angka ini saya menilai ini masyarakat ternyata tidak seperti yang sering digambarkan secara negatif itu. Jadi ini mungkin upaya-upaya apa yang dilakukan di desa mungkin nanti Pak Wito bisa menyampaikan kok bisa seperti itu. Selain dari efek hadiah inilah, saya kira ada faktor lain ya. Atau Mas Bagian juga mungkin saya kira karena dia kan petualang di desa jadi mungkin lebih paham kondisi di desanya kok bisa ternyata. Tapi kami dari Bappenas sangat menyampaikan terima kasih bahwa ternyata upaya-upaya yang dilakukan di 2020 ini jauh lebih efektif dan menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding tahun 2024 begitu. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di warga Banyumas yang sudah menunaikan kewajiban membayar PPP tepat waktu ini. Berarti bisa diteruskan Pak tahun depannya. Hadiahnya Hadiah lebih apik mani. Walaupun kita juga sering baca di konten media sosial hadiahnya itu dari mana gitu kan. Ada pertanyaan seperti itu. Tapi nanti kami jelaskan dengan Pak Wito, Pak. Iya. Coba kita bergeser ke Pak Wito ini. Pak Wito kan jadi kades yang salah satu desanya bisa lunas 100%. Mungkin pengen tahu nih pemirsa di rumah juga pengen tahu. Apa sih strateginya nih Pak Kades? Masyarakatnya ini bisa lunas semuanya itu apa sih Pak? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya akan menjelaskan kaitannya dengan PBB P2 di Kabupaten Banyumas ini, khususnya di Desa Bejogol ya. Saya ketika ada PBB itu setelah menerima SPPT, saya itu dibawa pulang, kemudian di balai desa, di kantor itu dipilah dan dipilih. Jadi dipilah-pilah per blok, kemudian setelah dipilah-pilah, kemudian dipilih per wajib pajak per RT. Ya, nanti setelah clear tidak ada permasalahan, kemudian tinggal dibagikan kepada petugas pemungut. Karena saya itu menugaskan para perangkat supaya memungut PBB di desanya saya sendiri, di Desa Bejogol. Berapa orang Pak Kades pemungutnya? Pemungutnya ada 9 orang. Karena perangkat ya. Iya, perangkat semuanya ya. Jadi dari Sekdes, Kaur dan Kasih, Kadus. Nah, kemudian setelah SPPT dibagikan kepada para petugas pemungut, kemudian dari petugas pemungut itu membagikan kepada para wajib pajak. Dan setelah dibagikan kepada wajib pajak, itu para wajib pajak itu langsung ada yang langsung membayar. Lebih dibagi langsung? Iya, karena sudah kebiasaan sih di Desa Bejogol itu kalau bulan Maret, misalnya Maret belum terima SPPT, warga itu sudah menanyakan. Ini lokal bagaimana? wisdom yang Ini sudah bulan Maret kok SPPT belum datang seperti itu. Ini kearifan lokal yang mungkin masih itu karena sudah dipelihara di sana. Sejak dulu itu di Desa Bejogol itu pajaknya itu lunas paling awal di Kecamatan Cilongok. Mantap. Jadi masih tahun ini juga masih urutan nomor satu ya. Termasuk paling cepat enggak Mas Ono? Ini Mas Ono. Ya. Oh ya. Paling cepat Ya, juga ini. tapi lunas, kalau di kecamatan memang urutan pertama, tapi kalau di kabupaten saya nggak tahu itu urutan keberapa. Tapi ya kalau di kecamatan urutan satu itu di kecamatan masih dipegang oleh Desa Bejogol. Luar biasa ya Pak, cara menjaganya ini. Ya, lah itu bakunya itu kalau sekarang itu kemarin 101.709.791 itu karena ada tower itu di sana itu sekitar 200 ribuan lah. Tower apa Pak Kades? Tower itu XL. Ya. Pak Kades itu 101 juta. Nanti yang 10% kembali ke desa lagi loh. Dalam bentuk
bagi hasilnya. Iya, 10%-nya. Khusus PBB-nya Nah, aja. kemudian karena pejogol itu lunas paling awal, sehingga warga itu menanyakan, lunas paling awal hadiah apa Pak Apa, Kades, ya. seperti itu. Ada. Nah, saya jawab, ya paling saya dikasih motor, itu hadiahnya motor itu yang dipakai oleh Pak Kades, seperti itu. Jadi Tahun kemarin ya. iya, ya Apa tahun yang- awal tahun ya? tahun kemarin Awal tahun tahun. berapa 2000. Motor itu sudah banyak loh ke desa ya. Iya, ya, Awal tahun Pak untuk- Bupati juga untuk pejogol ini sudah punya 5 Wah, 5 Kang PBB-an. PBB ya. 100% ya, luar biasa manfaatnya. Iya. Nah, dari 3.894 SPPT itu bakunya 101.709.791 rupiah. Nah, kemudian harapan masyarakat dengan adanya PBB di Pejogol itu lunas paling awal, sehingga sebetulnya di Pejogol itu banyak jalan-jalan yang masih pada rusak. Oh, jalan rusak. Nah, kemudian masyarakat itu harapannya karena pajaknya selalu 100%. lunas paling awal, sehingga kan harus ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Banyumas ya. Misalnya mengajukan, misalnya usul pengajuan pengaspalan jalan nih, pengaspalan jalan yang sudah rusak. Itu kalau mengusulkan tapi tidak mesti dapat itu, Pak. Oh iya. Jadi saya harap Kayak harapan bagian saya, kayak ini. harapan saya karena pajaknya setiap tahun itu lunas gasik, sehingga Oh, iya, nanti iya. misalnya mengusulkan pengaspalan jalan ya untuk Di ACC ya, itu di ya. ACC lah, Oh. seperti itu, Pak. Ya. Jadi saya mending kepada yang Bapak yang di Bapenda, saya di sama Bapenda, di Dinsos, Dinsos itu. Dinsos. Itu harapan masyarakat seperti Oh, iya, itu. iya, ya. Oke. Jadi masyarakat ngerasa aku pajak lunas ya 100%. Iya, iya seperti gitu. itu, Pak. Gitu. Selain Betul. dapat motor, masyarakat pengen nih jalan bodol cepet dandani gitu ya Pak. Iya, iya betul. Oh, Mas Ken menanggapi barangkali Ya, ini. nggih, terima kasih Pak Kades. Pak Kades selamat ya Pak Kades. Ya. Mas. Nanti nyuwun motornya sama itu. Oke. Kayak gitu. Kalau Motornya saya kejiwai sedurunge lunas. jadi begini Mas Hanan. Oke. Ketika kita bicara pajak ini, tentu tadi Pak Bahuk menyampaikan sebagian akan kembali lagi ke desa. Memang tidak keseluruhan. Artinya itu dalam bentuk kami namanya dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Jadi pajak yang dikelola pemerintah Kabupaten Banyumas dikumpulkan sama yang menarik Pak Bahuk instansinya. Instansinya, Dari beliau itu disetorkan kepada RKUD kita. RKUD itu di Badan Keuangan. Nah, nanti Badan Keuangan dengan Badan Pendapatan dengan kami nanti merapatkan nih jadi satu formula untuk berapa nanti bagi hasil pajaknya. Bahwa bagi hasil pajak boleh untuk kegiatan kemasyarakatan, boleh untuk operasional pemungutan PBB. Namun karena mungkin nilainya yang belum seperti yang diinginkan, walaupun kalau kita bicara pejogol, barangkali mungkin hitungannya misalkan pejogol baku PBB-nya sekitar 107 juta. 101 juta. 101 juta. Maka dana bagi hasilnya mungkin juga hampir mendekati angka baku PBB tersebut. Karena mungkin bakunya pejogol sekitar 100. Karena baku PBB kan macam-macam nih. Ada yang sampai 2,3 miliar wilayah perkotaan. Ada yang daerah desa paling terkecil, ada yang hanya sekitar 36 juta kalau tidak keliru angkanya. Itu bagi hasilnya karena dalam konteks bagi hasil untuk satu kabupaten Banyumas. Nah, Begitu Pak Hanan. stop di sini dulu nih, karena kita harus jeda. Ya, nih, ya. sekian. Gitu Pemirsa, ya, tadi kita sedang membahas sekelumit bahwa pajak yang disetorkan masyarakat akan kembali lagi ya pada desa, dan itu bisa diperuntukkan penggunaannya oleh pemerintah desa. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Edpol. Pemirsa, terima kasih masih bersama Satelit TV. Kita akan lanjutkan kembali sedang membahas dana bagi hasil PBB P2. Dan kita akan bertanya ke Pak Gian ini dari Dinsos Permasdes.
bagian. Setiap desa itu besarannya sama atau seperti apa sih? Dan tadi melanjutkan yang disampaikan keinginan masyarakat desa, wis lunas 100%, tapi kadang dalannya masih kurang Oke. aspal. Moga Iya. Mas Gian. Oke, baik Mas Hanan. Jadi ketika bicara dana bagi hasil, kami sebetulnya pemanfaat nih. Karena di Dinsos Permades ini kan menerima dana bagi hasil yang langsung diteruskan kepada desa-desa. Memang dibagi beberapa tahap Mas Hanan. Jadi yang ketika kita bicara hari ini bulan-bulan Oktober, ini sudah terbagi tapi dalam konteks untuk ukuran semua desa rata. Karena Pak Kades tadi menyampaikan bakunya 101-an juta. Iya. Ada baku yang di daerah Wangun mungkin hampir 680 juta. Itu dana bagi hasilnya antara Pejogol dengan salah satu desa yang nilai bakunya lebih besar, angkanya sama. Karena memang ketentuannya seperti itu. Dibagi rata dulu, lah nanti ada tahap berikutnya lagi. Jadi aja khawatir, kemarin jerene dene mudhun cilik kayak gitu. Ini baru tahap pertama dan kedua. Nanti ada tahap ketiga lagi. Iya, Karena iya. setiap saat saya Mas yang selalu dihubungi sama teman-teman perangkat perangkat. bahwa dana bagi hasil ini modelnya ditransfer dari RKUD pemerintah Banyumas kepada RKUD-nya masing-masing. Nah, maka peruntukannya untuk apa saja pun kita sudah diatur di peraturan bupati kita. Boleh untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, boleh untuk operasional pemungutan PBB. Jadi ini semuanya kita serahkan Pak Kades karena itu masuk dalam APBDes masing-masing desa. Begitu Mas Hanan. Siap. Jadi ada gambaran ini. Pak Kades mungkin sering tanya, saya puro gitu Pak Kades. Cair ya Pak. Oh Ya, iya, bola-balik iya. Mas. Bola-balik. Iya, Ya biasanya Terus Ya, ini kemarin nambah sudah lagi, diterangkan. Yang tadi, nambah lagi yang tadi misalkan aku lunas kok pagian, jadi ora dalane urung kabeh Urung diaspal. kabeh, Oke. Pak Kades ketika ada jalan yang rusak, ada kegiatan kepengin dibangun apa, monggo Pak Kades damel proposal. Karena pemerintah Banyumas tentu tidak bisa ngerti nih Pak Kades dalane sing bodol pundi mawon kan tidak tahu, tidak bisa detail sehingga diusulkan. Memang anggaran itu kan barangkali mungkin terbatas di pemerintah dan itu anggarannya ada di PU Mas Hanan, bukan di saya. Saya hanya dalam konteks pengawasan APBDes masing-masing. Karena memang di desa cukup banyak potensi ketika mereka ada PAD. Di Pejogol misalkan ada wisata alam. Desa itu bisa menghasilkan nih PAD. Maka boleh kok untuk bangun di situ. Kayak gitu. Ada lagi juga kucuran dana desa. Dana desa itu memang ada yang untuk ketahanan pangan, ada yang untuk BLT, ada yang untuk operasional dan sebagian boleh kok untuk bangun. Cuma kan memang kalau bangun aspal harus diketahui nih karena masing-masing kewenangannya beda-beda. Jalan kabupaten kewenangannya kabupaten, jalan provinsi kewenangannya provinsi, begitu kan? Kalau jalan desa, boleh Pak Kades menganggarkan di dana desa. Begitu Mas Hanan. Siap, terima kasih. Nah, nanti mungkin Pak Kades bisa juga menyampaikan ke masyarakat tadi soal yang jalan rusak itu status jalannya buat proposal juga ya Pak ya, bisa ya. Ajukan saja kalau Pak. jalan desa Iya. proposal nanti mekanismenya bantuan keuangan. Betul. Dan saya yakin Pejogol pasti dapatlah bantuan keuangan kan untuk Kalau jalan tahun ini dapat 1 dari kabupaten. desa. Ya. Anggar Alhamdulillah. kurang malih nyuwun niko sing duit. Nggih kok ora punya calon bupati. Ini sedang Ampun riku-riku kenal. semuanya dikasih ya. Atau enggak nyuwun ke Pak Bupati. Iya. Ya, Matur. sebetulnya sih kalau Matur. saya sudah bikin proposal ya, malah dilampiri tanda pelunasan pajak itu. Oh, iya. Untuk bukti bahwa ya ini benar-benar Pejogol itu lunas PBB-nya seperti itu. Nggih. Tapi ya masih aja keliwat aja. Gantian Gentenan. Jadi untuk tahun ini ya saya mohon lah ini nanti kalau bikin proposal diajukan ke badan sih bupati lah ya. Tapi nanti ya saya matur nuwun sama panjenengan. Jadi sepertinya ini suara masyarakat. Iya. Kembali ke soal pengundian Pak Bawok. Nggih. Ini baru tahun ini atau sebelumnya udah pernah sih Pak? Yang pengundian tahun kemarin kelihatannya belum ada ya. Belum ada ya, Pak? Belum ada. Baru Jadi ini, gini, luar biasa. biasa ini kan memang untuk tahun ini kita memberikan apresiasinya langsung kepada
masyarakat wajib pajak langsung. Tahun-tahun sebelumnya kita memberikan penghargaannya kepada desanya. Pada desanya. Ya, sepeda jadi motor. bentuknya sepeda motor untuk operasional, Pak Kades, perangkat. Nah, tahun ini kita memberikan individunya, penghargaan langsung wajib kepada masyarakatnya, walaupun diundi tentu saja, karena kalau tidak diundi ya nanti Bingung biayanya sudah besar dan seterusnya. Jadi itu kurang lebih konsepnya seperti itu. Dan menyinggung yang tadi, apakah desa lunas PBB kemudian kok jalannya masih pada rusak ya kita mengingatkan lagi bahwa pajak itu kan sebetulnya filosofinya adalah gotong royongnya masyarakat untuk pembangunan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi sebetulnya tidak ada namanya kontraprestasi langsung lah ya, apa imbalan langsung. Imbalan langsung. Tapi dalam PBB pajak tadi ini ada yang dikembalikan secara langsung tadi 10%, bukan hanya dari PBB, tapi dari semua pajak yang ada di pemerintah daerah 10% dikembalikan kepada desa. Jadi baik pajak penerangan jalan, PBB itu sendiri, BPHTB, kemudian ada pajak restoran, semua 10% realisasi dikembalikan kepada desa. Yang tadi disampaikan Pak Gian, Pak Wito, untuk kemarin ini, September ini, desa sudah menerima alokasi yang bagi rata, ini Nunseu Pak Kades yang mungkin nanti melihat. Jadi yang kemarin diterima adalah bagian yang bagi rata 60% itu. Jadi 60% pajaknya pemerintah daerah, 10% dari 10% itu diambil, yang kemarin dibagi adalah bagian 10%, tapi yang 60%-nya. Nanti masih ada 40%-nya. Jadi sabar ini Pak. Tapi yang 40% ini nanti bergantung kepada masing-masing desa. Jadi kalau PBB-nya besar, ya nanti yang bagian 40%-nya besar. Jadi ada yang dibagi rata, ada yang proporsional. Itu yang dikembali. Yang tidak langsung ya, contohnya tadi ada bantuan keuangan untuk pembangunan jalan desa dan macam-macam, kemudian untuk pembangunan jalannya kabupaten, itu kan sebenarnya penggunaan PBB juga. Tapi yang secara tidak langsung kepada desa. Dan sekali lagi PBB ini pun bukan untuk bayar saya, gaji saya, gaji bagian. Karena gaji pegawai negeri itu tidak diambilkan dari PBB, tapi dari alokasi dana pusat ya, dana alokasi. Jadi sambil meluruskan apa yang mungkin diperbincangkan di masyarakat, di media sosial, mungkin ada anggapan PBB semakin berat, ada kenaikan. Nah, itu mungkin nanti yang menarik, mungkin berikutnya Pak, dan kita jelaskan apakah ada kenaikan atau bagaimana. Karena kita spill dulu lah. Itu segmen data, segmen berikutnya. Karena saya juga sering baca media sosial, kok kayaknya Banyumas juga naiknya sekian ratus% seolah-olah ini. Padahal itu tidak seperti itu. Nanti kita jelaskan kalau memang disampaikan berikutnya. Begitu Mas Hena. Siap-siap, terima kasih Pak Paul dan pemirsa di rumah. Sepertinya saya ngerasa Banyumas dan Emanepol ya. Ada denda penghapusan. Wis kayak wis tertib diwehi undian hadiah. Kayaknya kabupaten lain belum dengar saya maksudnya. Pemirsa, kita akan sambung lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan lagi, sedang membahas persiapan pengundian PBB P2 tahun 2025 yang sudah lunas. Pengundiannya nanti diadakan tanggal 9 Oktober hari Kamis di Pendopo Sipanji. Nah, diantaranya ini masyarakat bisa menyaksikan siaran langsung pengundian tersebut di Satelit TV. Atau boleh datang Pak? Boleh. Tidak perlu bawa snack sendiri juga. Pak, saya pengen tanya nih, kalau gimana sih ketentuan teknisnya gitu nanti diumumkannya, terus boleh diambilnya kapan, di mana gitu Pak? Jadi untuk tata tertib pengundian ini sudah diatur dalam keputusan Kepala Bapenda yang saya jelaskan secara garis besarnya ya. Jadi nanti pada saat undian akan dilakukan di hadapan notaris. Kemudian nanti metodenya menggunakan sistem komputer, jadi tidak manual pengambilan nomornya. Kemudian daftar nominatifnya tadi sudah saya sampaikan di awal, 420.000 sekian. Daftar nama itu juga akan kami sampaikan kepada notaris supaya tidak ditambah dikurangi. Warga bisa mengecek itu nanti di website kami di Bapenda. Kemudian pada saat undian
Yang pertama untuk siapa yang berhak dapat hadiah apabila misalkan Pak Hanan, Pak Gian, Pak Wito sebenarnya sudah punya tanah tapi SPPT-nya masih nama masih orang nama lain. lain. Ini tidak sedikit yang seperti itu. Oh, yang dapat siapa? Yang dapat siapa? Apakah Pak Giannya? Apakah nama yang lama? Sawahku nang Ya, desa. kota mungkin banyak seperti itu ya, Pak. Iya. Dengan Cilawas Iya. ya. Apalagi di perkotaan repot biasanya tuh, SPPT itu Lah kowe sing ngoli siapa kowe Pak? di nomor Bawok? 2 kan setelah sertifikat itu. Oh, Di iya. desa mungkin yang belum sertifikat apalagi itu pasti didahulukan. Kalau yang seperti itu nanti yang akan memperoleh adalah pemilik yang sekarang ini sepanjang dia bisa membuktikan bahwa itu sudah terjadi peralihan dari pemilik lama ke pemilik baru. Untuk membuktikannya bisa ke desa minta keterangan bahwa tanah tersebut adalah sudah menjadi miliknya Pak Gian yang mungkin dulunya beli dari saya atau dari Pak Henar. Oh, Contohnya berarti surat keterangan ya Pak ya, Paut ya surat misalnya ya. keterangan. Oh, Ya, atau iya, kalau iya. sudah ada sertifikatnya lebih ini lagi. Kemudian jangka waktu pengambilan setelah diundi itu 30 hari sejak tanggal 9 Oktober itu. Kemudian kalau lewat dari jangka waktu itu maka hadiah itu akan dikembalikan ke negara. Artinya Teman-teman banget ya. Ya. Sekian oleh ke segala jadi itu nanti harus. Tapi itu juga kami siapa yang menang akan kami sampaikan kepada desa melalui kecamatan, misalkan kemudian diumumkan di website Bapenda, di kantor Bapenda. Nah, kemudian jadi seharusnya tidak ada informasi yang terlewat lah karena ini kan eranya era digital. sangat mudah menginformasikan itu. Ngambilnya di mana gue Pak? Nah, untuk Hadiah, ngambilnya Pak? nanti di kantor Bapenda yang sekarang menempati di lantai 2 gedung terminal Hulu Bitu, terminal bis Hulu Bitu. Jadi di sana. Nah, pemirsa Bawa nanti KTP cukup. KTP. Nah, untuk ngambilnya di kantor Bapenda yang ada di Ya. lantai 2 terminal Ya. Hulu Bitu. kemudian ya ini pajak tentu saja sesuai ketentuan ditanggung oleh pajak pemenang. karena ada pajak pemenang. Siap-siap. Mas Gian bantu apa ge publikasi Ya. pemenang nantinya? Kolaborasi ya tergantung nanti permintaannya Pak Bawuk. Iya, Nanti Pak Bawuk juga punya jaringan Oh, di iya. teman-teman Ya, desa. itu tadi era digital tidak ada halangan lah. Iya, nanti iya, bisa iya. kita Share, komunikasikan yang seperti itu. Siap. Oke. Nah, kembali ke Pak Wito nih, saya pengen tanya tadi, penasaran belum cerita. Iya. Kan ternyata nomor 2 di kabupaten ya, Pak. Iya. Dari 39 desa ini nomor 2 Jogol kan? Iya. Tadi bisa sampai 100% Pak. Apa ada model tabungan di RT, di Dawis? Ini tadi belum sampai ke situ. Iya. Pak. Tidak ada model tabungan itu tidak. Jadi asli dari hasil pemungutan itu. Hasil pemungutan. Iya, Nggak begitu. nabung? Enggak nabung, kok modelnya enggak nabung. Iya, langsung. Perangkatnya muter ya. Iya. Pokoknya saya targetkan ini misalnya SPPT sudah diterima 3 bulan harus lunas seperti itu. Kalau setiap minggu itu saya saya evaluasi dari masing-masing petugas pemungut. Ini kamu sudah store berapa, ini kamu sudah store berapa seperti itu. Nanti kalau yang masih sudah waktunya semakin mepet itu saya pokoknya sekarang harus narik pajak kayak nggak usah di kantor, nggak usah di kantor, itu mungkin di situ ya. Enggak ada yang ditombok gitu Mas. Ya misalnya kurang sedikit, misalnya tinggal 1 juta, misalnya kok dari 101 juta tinggal 1 juta, ini ditutup saja dulu. Ya nanti tapi tidak ditombok dengan uangnya desa tidak. Jadi nanti para petugas pemungut yang saya caranya tekan. Ini harus lunas. Biasa ya. Iya, nanti kan ada upah pungut seperti itu. Dan nanti hitung-hitungannya untuk ngeliru itu yang upah pungut itu. Jadi ada kerjasama juga kayak kadesnya ini tadi visinya ini upaya mendorong 100% betul-betul. Karena tidak nabung Pak ternyata ya. Tidak. Kan ada model tabungan bumbu, tabungan mungkin Dawis. banyak Ini Kalau dari saya di petugas desa ya. saya tidak model tabungan. Dan Jadi, masyarakatnya manut Pak. Iya. Ini apresiasi. Terus Pak Pito, ya sudah, jangan kan kesadarannya tinggi sih tentang Tinggi. PBB. Jadi kalau SPPT-nya belum turun ya sudah ditanyakan. mungkin di nyepatan jenengan masyarakat menganggap masih berpegang
jangan nanti duwe utang. Nah, PBB mungkin kan utang gitu kan, utang Iya. maning utang maring negara kan gitu kan. Iya, seperti itu. Ini tipe ini menarik nih kalau ada Iya. akademisi bisa melakukan penelitian soal Iya. kesadaran pajak yang tinggi ini Iya. sebenarnya terbangunnya karena apa sih di desa itu? Kira-kira kayak ngopo Pak? Biar kepada wong pada patuh dan taat. Wedi karo KDC apa kepriwe? Ya mungkin sih dulu pernah ada kades dari Polri lah. Oh, Ya, yang mungkin super kan dahulu. kayaknya Kepatuhannya ya terbangun. kedisiplinan itu ya sehingga bisa dijaga dari terus. masyarakat itu mungkin sudah terbiasa itu sih sehingga sampai ke sini itu ya masih ya sudah tinggi kesadarannya lah. Ini apresiasi juga ke Iya. masyarakat ini, Iya. Pak. Luar biasa. Mas Hanan, yang tadi saya omongkan bener ora sih ya? Bahwa aja nganti duwe utang apa maning utang maring negara, ya kan? Bener ora ya kira-kira? Aja nganti duwe utang pajak maring negara, ngomong utang Iya, ya, maksudnya itu kan. Masyarakat kan ya kalau yang betul-betul memperhatikan kan seperti itu. Iya. Kalau sudah dibayar kan sudah caranya jujur lah. Maksudnya Seperti utang kan itu. kudu dibayar gitu. Iya, kan. kalau belum dibayar kan kayaknya Ya, rasanya si perasaannya kan masih belum jujur, masih mempunyai Itu hutang. kearifan lokal yang masih terjaga lah ya. Betul. Iya, Berarti kalau di- saya ini ngapresiasi yang pertama Pak Kades dan perangkat Ya. luar biasa. Ya. Sudah bisa menjalankan model penarikan ini yang amanah juga ya Pak. Iya, iya. Apresiasi kedua ke masyarakat Desa Pejogol ini. Iya. Kepatuhannya masih luar biasa nih di era yang saat ini. Iya. Ya luar biasa. Ini angkat topi lah, salut untuk Iya, Desa memang. Pejogol. Semoga ke depan menonton tayangan ini ke depan mesti terus bisa dijaga juga desa-desa Iya. yang lain. Dan bagi akademisi sebetulnya menarik ini untuk bisa melakukan penelitian soal kepatuhan pembayaran PBB di Faktor-faktor, desa. Faktor-faktornya apa? Yang mempengaruhi Kalau di desa kepatuhan. Pejogol Iya. bisa, mungkin direplikasi di desa Jangan-jangan yang ada lain. faktor-faktor desa kota, sosiologi kemasyarakatan Nah, yang kemudian ini- berdampak pada berpengaruh pada animo masyarakat membayar. Betul, oke. Nah, kita akan lanjutkan pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini kita akan mengulas lagi tentang persiapan pengundian. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, tak terasa udah hampir 1 jam nih kita membincang persiapan pengundian hadiah PBB P2 bagi wajib pajak yang sudah tertib, sudah disiplin membayar PBB, tidak ada tunggakan sampai tanggal 30 September kemarin. Saya pengen bertanya nih sebelum nanti closing statement, Pak Bawuk, untuk menjaga transparan, akuntabilitas bahwa undian ini benar-benar real, Ya. apa ya, real dilakukan, transparan, tidak main-main. Apa yang dilakukan Pak upayanya? Ya. Jadi selain tadi nanti pada saat undian ada di depan notaris, masyarakat bisa menyaksikan langsung. Kemudian kalau mau ada celah untuk kami curang itu adalah di alat untuk mengundinya. Ya, alat itu pakai komputer itu kalau yang mendalami itu bisa berkecurigaan. Ini jangan-jangan aplikasinya sudah dikunci ke nomor tertentu. Itu bisa berpikiran seperti itu. Tapi untuk kami bertanggung jawab dan untuk akuntabilitas kami sudah bersurat kepada praktisi akademis tadi, Amikom, untuk aplikasi itu silakan diuji. Jangan-jangan programmer kami juga main-main itu untuk diuji apakah di situ ada tendensi untuk mengarah ke nomor tertentu atau tidak. Dan kami sudah bersurat ke Amikom. Jadi kalau bahasa desanya sumpah busung lembung lah orang anak dolanan undian fair, bahkan kami Bpemda tidak boleh ikut kalaupun. Jadi di daftar 420.000 itu sudah tidak ada nama-nama karyawan Bapenda. Nah, itu Walaupun bayarnya lunas ora oli melu ya Pak. ora oli melu. Nah, jadi itu ora oli melu. Kalaupun nanti diketahui lolos karena nanti ada mungkin nama baru beralih, ya begitu ketahuan ya tidak akan tidak akan diberikan. Jadi masyarakat juga bisa tetap mengawasi, jangan-jangan nanti di belakang jebul kayak Bapenda anak sing oli juga itu. Iya. Itu kami nanti akan tidak akan lakukan seperti itu. Kemudian menambahkan Mas Hanan, jadi sebetulnya kan PBB ini kami sudah sangat mudah bagi masyarakat untuk membayar berbagai cara ya untuk membayar. Ada yang bisa ke teller bank, ada yang pakai kris, ada yang pakai mungkin wallet itu ya. Jadi sangat mudah. M-banking bisa. Kris kalau sudah pakai kris kan itu sangat mudah. Jadi atau langsung seperti di desa itu kan ada PPOB, ada macam-macam itu.
saya nggak tahu, nanti Pak Vito mungkin bisa menjelaskan masyarakat itu membayarnya ke apa, ke masyarakat kemudian langsung Tunai atau tunai ke Tunai atau masyarakat. gimana? Mungkin lanjut ya. Ya, nanti ya itu. Jadi itulah sambil menambahkan pajak Erika yang nggak bangun Banyumas orang nggak papenda, bang papenda. Begitu Mas Kanan. Oke. Oh ya, tadi ada 1.500 untuk Oh, 1.500 imbal jasa bagi imbal jasa. bagi perangkat perangkat. dalam rangka mendistribusikan dan menagih PBB. Jadi tadi Pak Vito 3.800 kalikan 1.500 ya sekitar 5.700-an itu ya itulah imbal jasa yang langsung ya. Langsung, Iya. Yang langsung kepada pemungut bukan kepada desanya. Kemudian ini diapresiasi oleh Pak Vito dan teman-teman sebagai bentuk kerjasama kita Bapenda dengan desa Jadi yang tadi keseriusannya juga Iya. muncul, ya amanahnya. bukan gratisan gitu kan. Yang senang nanti dikira Bapenda gitu kan, yang sampai yang di desa. Nah, kalau di desa pembayarannya memang Enggak. masih banyak langsung ke petugas atau udah mulai m-bankingan, Pak? Kalau di desa saya, Desa Bejogol itu ya langsung kan ada dari petugas pemungut setor ke koordinator. Oh. Dari koordinator itu yang menyetorkan ke aplikasi, pakai Ya, aplikasi apa tetap namanya? setor ke Eli. bank ya. Iya, Oh. iya itu seperti itu. Jadi kalau yang Laku membayar, pandai pokoknya sana. iya laku pandai itu. Oh, nah, laku pandai. Iya, dari koordinator itu yang menyetorkan melalui Policuan aplikasi. juga ya, Kang Laku pandai. Iya, itu. Sebenarnya ada mampir gue. Nek mampir biasanya terus Ya, itu kan koordinatornya yang jadi laku menyetorkan. pandai ya, Pak Kades, Iya, ya. ya bukan saya ya. Iya. Di desa saya adalah kasih pemerintahan yang menjadi yang petugas. menjadi petugas. Iya, Laku pandai. iya. Keren sih menurutku ini Iya. catatan bagus ini. Iya. Mudah-mudahan Iya, nah, ada. kalau yang misalnya warga yang ada di luar Yang kota, jauh. misal jauh, ada yang langsung membayar di, transfer sendiri. iya, Membayar jauh. tapi tidak banyak, kebanyakan yang membayar di desa seperti itu. Itu pun tetap dihitung 1.500 kan? Iya. Iya, gitu maksudnya gitu. Kultur Mas Hanan. Iya, iya, iya. Kultur jadi agak susah. Jadi saya juga punya pengalaman ngurusi PBB. iya. Jadi pada saat saya datang ke desa lengkap dengan atribut saya, ada tanda pengenal ID dan seterusnya. Bahkan saya membawa peralatan elektronik. Ketika saya datang ke rumah, mereka karena tidak kenal sama saya, Mas. Mereka tidak mau bayar ke saya. Padahal saya sudah bawa sistem. Mereka Dikira- kan lebih percaya, boten lo bayar kali Pak Bau. Jadi ini kultur memang. Memang agak belum semuanya bisa seperti itu. Iya, luar biasa ini. Dan tadi menarik ini untuk jadi dalami, untuk jadi pelajari, Iya. bisa patuhnya itu Iya. luar biasa. Nah, pemirsa kita ada di sesi akhir nih. Para narasumber ini kita tak terasa di 1 jam. Jadi di sesi ini saya minta penegasan kepada para narasumber untuk para pemirsa di rumah. Ya. Mungkin saya akan mulai dari Pak Vito, bagian terakhir Pak Bau. Pak Vito, monggo nih, closing statement, kalimat penutupnya kepada masyarakat Banyumas. Ya, terima kasih untuk kaitannya dengan PBB P2 itu di Kabupaten Banyumas. Ini karena desa saya, Desa Bejogol ini sudah lunas 100%, sehingga mungkin harapan-harapan dari masyarakat itu ya agar misalnya mengajukan apa itu agar ditindaklanjuti ya. Oke. Sebab ini yang sudah dilakukan itu saya sudah membuat proposal kaitannya dengan rehabilitasi jalan itu yang sudah rusak, tapi nyatanya belum ada realisasi. Nah, sehingga dengan adanya kita duduk bersama antara Bapenda, kemudian dari Dinsos, dan mudah-mudahan nanti juga ke depannya agar kalau saya mengajukan proposal karena harapan masyarakat itu ya harus ada Oke. ditindaklanjuti lah seperti itu. Mudah-mudahan nanti jadi masyarakat itu ya akan merasa senang dan akan semangat tetap membayar PBB di tahun-tahun yang akan datang seperti itu. Nah, kemudian juga harapan masyarakat, kemarin juga saya ditanya karena saya sudah menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa PBB Desa Bejogol itu sudah lunas di 31 Juli 2025 seperti itu. Nah, RT ada yang menanyakan, "Lah, itu hadiahnya apa Pak Kades?" seperti itu. Itu supaya hadiahnya katanya kalau dihadiahi dibagi ketua RT seperti itu. Ya kalau misalnya hadiahnya motor, ya paling Ya nasi dipakai ngolibane, nasi ngolipendine. kalau dikasih motor misalnya hanya dipakai oleh Operasional. kadesnya seperti itu. Oke. Saya jawab seperti itu.
Oke. Terima kasih Pak Wito. Ini saya apresiasi untuk Pak Wito, perangkat dan masyarakat Desa Pejogol sudah lunas 100%. Kita sampaikan terima kasih, di kerjasama yang luar biasa dan pajak Anda untuk pembangunan Banyumas. Dan tadi apa yang disampaikan Pak Wito sudah didengar juga oleh barangkali Pak Bupati nanti bisa meriksa ini, semoga nanti bisa ada tindak lanjut. Selanjutnya ke Pak Gian, monggo Pak Gian, Bina Pemdes. Nggih, matur suwun Mas Hanan. Saya dari Bina Desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Saya sampaikan kepada semua Pak Kepala Desa, tetap semangat terus. Kita paham mengurusi warga masyarakat tidak mudah. Kegiatan di perdesaan banyak pakai sekali. Mulai dari mengurus warga yang sakit, mulai dari sekarang tambah kegiatan ketahanan pangan, kemudian ada koperasi Desa Merah Putih, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang perlu disupport sama Pak Kades. Kaitannya dengan DBH yang sudah ditransfer baru tahap ke-1 dan ke-2. Jadi Pak Kades tidak usah bimbang, tidak usah galau. Nanti pada saatnya dari Badan Pendapatan dan Badan Keuangan akan mentransferkan kekurangan dari dana bagi hasil tersebut, gunanya adalah untuk pembangunan dan operasional di desa tersebut. Matur suwun. Terima kasih Mas Gian untuk penegasannya, dan ini menjadi informasi yang berharga, bermanfaat bagi masyarakat, bagi kepala desa ya. Betul Mas. DPH. Terima kasih Mas Gian sudah hadir, sehat selalu, mubaran selalu. Oh ya, harus semangat. Selanjutnya kepada Pak Bawok, Sekretaris Bapenda Kabupaten Banyumas. Monggo Pak. Warga masyarakat Banyumas, masyarakat wajib pajak PPPP 2, Pak Kades lan seperangkatipun, kami dari Bapenda dan PMK Banyumas menyampaikan terima kasih atas gotong royong dalam membayar PPPP 2 tepat waktu pajak Erika kanggo bangun Banyumas. 9 Oktober besok akan dilakukan pengundian hadiah PPPP 2 bertempat di Pendopo Sipanji. Monggo kalau ada masyarakat yang ingin menyaksikan silakan turut hadir. Pengundian akan dilakukan secara transparan, akuntabel dan independen, sehingga wajib pajak yang memang memenuhi syarat sama peluangnya untuk mendapatkan hadiah yang tadi saya sebutkan, ada motor dan seterusnya. Kemudian bagi warga masyarakat yang belum melunasi, monggo tetap dilunasi. Berkaca dari Pejogol, masyarakatnya masih memegang kearifan lokal. Yang saya pahami adalah masyarakat berpegang jangan sampai punya utang, karena utang itu akan ganduli besok nang akhirat, apalagi utangnya maring negara. Jadi monggo sami-sami kita tunaikan kewajiban bayar pajak PPPP 2 ini. Kemudian pada Pak Wito dan perangkatnya, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, sudah bersama-sama menyengkuyung pemungutan PPPP 2 ini. Dan kepada teman-teman Dinsos Permaja juga kami sampaikan rasa terima kasih yang sama. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan kekuatan untuk bersama-sama bangun Banyumas. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Bawok, Sekretaris Bapenda Kabupaten Banyumas, dan kepada para narasumber kami ucapkan ini kehadiran Bapak-Bapak sekalian ini menjadikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Sekaligus sebagai tadi apresiasi Pak kepada para wajib pajak bahwa pajak yang Anda bayarkan oleh masyarakat ini untuk pembangunan Banyumas. Kalau ada moto apa Pak? Motonya tadi? Matur nuwun sedulur, pajak Erika kanggo bangun Banyumas. Oke, matur nuwun sedulur, pajak Erika kanggo bangun Banyumas. Inyong ngepol. Saya Hanan Wiyoko bersama para narasumber, ada Pak Bawok, Pak Gian, dan Pak Wito, pamit mohon diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa 9 Oktober nanti disiarkan langsung di Satelit TV pengundian hadiah PBB P2. Kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.